Halo guys, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan dilancarkan rezekinya. Sebelum lanjut ke videonya, bagi yang baru bergabung jangan lupa untuk subscribe channel Nakama Movie terlebih dahulu ya guys. Dan jika kalian suka dengan video ini, tidak ada salahnya untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Langsung saja. Setelah di awal video kami sajikan preview Renegade Immortal episode 22. Kali ini Nakama Movie akan melanjutkan sedikit spoiler versi novelnya agar dapat mengobati rasa penasaran teman-teman semua. Untuk menghindari amukan Wang Lin yang saat ini masih mengejarnya, kini Qian Kun berencana pergi ke cabang sekte Doxie terdekat yang dijaga oleh tetua ranah formasi inti. Qian Kun berharap mereka dapat membantunya menahan Wang Lin cukup lama hingga dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Setelah sampai di Gunung Wuding yang merupakan lokasi cabang sekte Doxie, Qian Kun segera memerintahkan kedua tetua formasi inti yang bernama Munan dan Mubei untuk menahan Wang Lin. Dan jangan membiarkannya Wang Lin meninggalkan Gunung Wuding. Jika kedua tetua itu berhasil menahan Wang Lin, maka Qian Kun berjanji akan menghadiahi mereka berdua dengan 10.000 batu roh berkualitas tinggi dan kemudian Qian Kun melarikan diri dengan panik. Namun, ketika Wang Lin muncul di depan mereka dengan 9 jiwa terbang di belakangnya, Munan dan Mubei langsung merinding ketakutan, sehingga mereka berdua tidak berani menahan Wang Lin, dan hanya bisa membiarkannya pergi mengejar Qian Kun. Karena terus terbang melarikan diri, Qian Kun kehabisan energi dan akhirnya Wang Lin berhasil menyusulnya. Merasa hidupnya sudah tidak bisa selamat, Qian Kun memilih mempertaruhkan nyawanya untuk mengaktifkan token perintah pembunuhan 100 hari 10.000 iblis dan menggunakannya untuk mengancam Wang Lin. Qian Kun mengatakan pada Wang Lin, jika dia berani membunuhnya, maka Wang Lin akan ditandai dengan perintah pembunuhan yang akan menimbulkan banyak masalah bagi dirinya dan Limuan. Limuan terkejut pada saat melihat token yang ada di tangan Qian Kun, dan kemudian gadis glowing itu menjelaskan tentang token perintah pembunuhan 100 hari pada calon suaminya tersebut. Limuan menjelaskan kalau token perintah pembunuhan 100 hari berasal dari zaman kuno, dan persyaratan untuk mengaktifkan token tersebut sangat ketat. Di mana token perintah pembunuhan 100 hari hanya bisa diaktifkan oleh kultivator di tahap formasi inti atau lebih tinggi dengan menukar nyawanya sendiri. Karena Qian Kun telah mengaktifkannya, maka hidupnya sudah tidak akan lama lagi. Dan jika Wang Lin membunuhnya, maka seluruh kultivasi Qian Kun akan disempurnakan menjadi pil. Lalu akan diberikan kepada orang yang berhasil membunuh Wang Lin yang terkena kutukan perintah pembunuhan 100 hari. Oleh karena itu, pastinya akan banyak kultivator di lautan iblis ini yang ingin membunuh Wang Lin agar mendapatkan semua kultivasi Qian Kun. Namun, jika Wang Lin mampu bertahan selama lebih dari 100 hari, maka Wang Lin bisa mendapatkan seluruh kultivasi Qian Kun untuk dirinya sendiri. Setelah mendengar penjelasan Limuan, Wang Lin segera menatap dingin ke arah Qian Kun dan kemudian dia berkata mati, maka petir merah langsung menyambar Qian Kun hingga hancur berkeping-keping. Tepat ketika Qian Kun mati, sebuah tulisan hukuman berwarna merah darah muncul di atas kepala Wang Lin, yang menandakan kini Wang Lin telah terkena kutukan perintah pembunuhan 100 hari. Setelah itu, Wang Lin meraih Limuan dan kembali ke Gunung Wuding dalam sekejap mata. Munan dan Mubei sedikit serakah ketika melihat kata hukuman berwarna merah darah di atas Wang Lin, tetapi mereka berdua hanya bisa mengurungkan niatnya karena takut dengan kekuatan Wang Lin. Wang Lin bertanya pada Munan dan Mubei apakah markas besar sekte Doxie memiliki kultivator jiwa baru lahir. Mereka berdua menjawab, jangankan sekte Doxie, bahkan dalam jarak 10 juta kilometer dari kota Nando tidak akan ada kultivator jiwa baru lahir. Karena kultivator dengan ranah tersebut hanya mau tinggal di lautan iblis bagian dalam. Wang Lin bertanya lagi tentang tingkat kultivasi kepala sekte Doxie. Yang kemudian Mubei menjawab kalau kepala sekte berada di ranah formasi inti, tahap menengah puncak, dan hanya selangkah lagi untuk mencapai tahap akhir. Dengan begitu, Wang Lin meminta mereka berdua memimpin jalan menuju ke markas utama sekte Doxie.
Munan dan Mubei hanya bisa menuruti perintah Wang Lin sambil berharap tulisan hukuman di atas kepala Wang Lin akan menarik perhatian banyak kultivator iblis untuk membunuhnya. Benar saja, di tengah perjalanan seorang pria gemuk yang dikenal dengan Raja Iblis, Sang Guanmo turun dari langit dan berniat untuk membunuh Wang Lin. Sang Guanmo sendiri berada di ranah formasi inti tahap menengah puncak sama seperti ketua sekte pertarungan jahat atau sekte Douxia. Tetapi karena Wang Lin sudah mencapai tahap awal formasi inti, maka dengan kekuatan ranah ekstrimnya tidak akan ada orang di bawah jiwa baru lahir yang bisa mengalahkannya. Tepat ketika Sang Guanmo akan menyerang Wang Lin, tiba-tiba Wang Lin berkata mati dan petir merah langsung menyambar Raja Iblis Sang Guanmo. Namun Sang Guanmo berhasil selamat dari kematian karena dia memiliki harta pusaka pelindung pemberian gurunya yang mampu memblokir serangan kultivator jiwa baru lahir. Tetapi kini harta pelindungnya telah direbut oleh Wang Lin. Dan Sang Guanmo mengira kalau serangan Wang Lin barusan adalah mantra kematian. Sehingga dia menjadi ketakutan dan hanya bisa memohon ampun pada Wang Lin. Karena dia menyadari betapa kejamnya teknik mantra kematian. Bahkan Sang Guanmo rela menyerahkan esensi darah jiwanya kepada Wang Lin dan akan mematuhi semua perintahnya. Limuan sendiri tidak menyangka bahwa Wang Lin akan benar-benar mencapai tahap formasi inti. Dan berhasil membuktikan perkataannya kalau dia tidak akan terkalahkan oleh kultivator di bawah tahap jiwa baru lahir. Limuan juga teringat ketika pertama kali mereka bertemu dengan Wang Lin saat kakaknya salah paham mengira Wang Lin sebagai San Youcai. Limuan sangat bersyukur kalau dulu mereka tidak jadi bertarung dengan Wang Lin. Jika mereka benar-benar bertarung dengan Wang Lin, maka kakak dan semua murid yang ikut akan terbantai oleh Wang Lin. Bahkan Limuan sendiri yakin pasti dirinya juga akan dibunuh oleh Wang Lin, karena Limuan menyadari kalau Wang Lin tidak akan pernah tertarik dengan kecantikannya. Seolah-olah menyadari pikiran Limuan, Wang Lin segera menatap calon istrinya tersebut, lalu berjanji akan mengantarnya kembali ke aliansi Hoven setelah masalah di Lautan Iblis terselesaikan. Dengan begitu, Wang Lin kembali melanjutkan perjalanannya menuju ke markas besar Sekte Douxia dan berita tentang perintah pembunuhan 100 hari menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru wilayah Nadou. Sehingga banyak sekali kultivator pembentukan fondasi maupun formasi inti datang untuk melihat Wang Lin yang memiliki tanda hukuman di atas kepalanya dan ada 4 jiwa yang tergantung di belakangnya. Karena sangat mengganggu perjalanannya, Wang Lin dengan dingin berkata, siapapun yang masih di sini setelah 3 tarikan napas akan mati. Karena tidak ada respon, maka Wang Lin segera mengaktifkan kekuatan ranah ekstrimnya, lalu petir merah menyelimuti pedang kristal Wang Lin saat membantai banyak kultivator di hadapannya. Kemudian Wang Lin meraih jiwa mereka semua yang sudah mati dan menggantung ribuan jiwa tersebut di belakang tubuhnya dengan tendon naga. Melihat Wang Lin bisa dengan mudah membunuh kultivator tahap formasi inti. Sekaligus ada lebih dari 1000 jiwa terjerat dalam tendon naga di belakang Wang Lin. Para kultivator yang berada di jarak ribuan kilometer menjadi ketakutan. Dan semua keserakahan mereka telah hilang sepenuhnya. Pembantaian besar-besaran yang dilakukan Wang Lin ini menyebabkan namanya tersebar hingga ke seluruh wilayah Nando. Ketika Wang Lin hendak melanjutkan perjalanannya ke markas besar Sekte Douxia, dia dicegat oleh 4 kultivator formasi inti tahap menengah. Tapi sepertinya akan ada perbedaan antara versi novel dengan donghuanya nanti guys. Kalau di novelnya dari keempat kultivator formasi inti tersebut hanya 1 yang dibunuh oleh Wang Lin dan 3 sisanya langsung kabur karena ketakutan melihat betapa ngerinya kekuatan Wang Lin. Tetapi dilihat dari preview episode 22, ada 4 kultivator yang bekerja sama menggunakan sebuah metode rahasia semacam formasi untuk membunuh Wang Lin. Salah satu dari keempat kultivator tersebut merupakan seorang pria tua. Dan dia mengatakan pada Wang Lin kalau dia adalah orang terkuat di bawah ranah jiwa baru lahir. Lalu pria tua tersebut melancarkan serangan pada Wang Lin. Lantas bagaimana cerita selanjutnya? Untuk jawaban pastinya, mari kita tunggu setelah donghuanya rilis setiap hari Senin jam 9 di platform resminya. Mungkin itu saja spoiler Renegade Immortal episode 22 yang dapat Nakama Movie sampaikan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.